Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat berjumpa kembali bersama saya Muhammad Ruli Saifuddin dalam pembelajaran fisika kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi angka penting dan ketidakpastian pengukuran. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa anak-anak semua untuk subscribe, like, share, and comment video ini ya. Baik, tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, anak-anak semua diharapkan mampu menerapkan aturan angka penting. Yang kedua, mampu menentukan ketidakpastian pengukuran, baik pengukuran tunggal maupun pengukuran berulang. Oke, materi yang kita bahas pertama yaitu angka penting. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, angka dapat diperoleh dari kegiatan mengukur dan membilang. Nah, misalkan saya ingin mengetahui luas tanah perkebunan. Nah, maka kegiatan yang harus dilakukan yaitu kegiatan pengukuran. Nah, selain itu juga di tanah tersebut, di tanah perkebunan tersebut terdapat jumlah pohon yang tertanam. Nah, kalau kita ingin mengetahui jumlah pohon, nah maka kita harus membilang jumlah pohon tersebut. Nah, dari dua kegiatan tersebut yaitu kegiatan mengukur luas tanah, kemudian kegiatan membilang jumlah pohon. Nah, angka yang diperoleh dari hasil mengukur luas tanah tersebut disebut angka penting atau angka berarti. Nah, sementara angka hasil membilang jumlah pohon, nah disebut sebagai angka eksak atau angka pasti. Nah, kegunaan angka penting, nah untuk menunjukkan tingkat ketelitian hasil pengukuran. Nah, semakin banyak angka penting, maka semakin teliti hasil pengukuran yang kita lakukan. Nah, angka penting dibagi menjadi dua. Ada angka pasti dan angka taksiran. Nah, angka pasti itu yaitu 1, 4, dan 3. Itu disebut dengan angka pasti atau angka yang terbaca pada alat ukur. Nah, ini 1, 4, 3. Nah, sementara angka 5 merupakan angka yang masih diragukan atau angka taksiran. Nah, terletak di angka paling terakhir. Nah, untuk menentukan jumlah angka penting ada beberapa kriteria. Pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Misalkan 3,274567 meter. Nah, ini terdapat 8 angka penting. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 termasuk angka penting. 10.000,00002 cm. 10 angka penting. Kita hitung 1, 0, 0, 0, 0. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 angka penting. Kemudian ketiga, semua angka 0 yang terletak pada deretan terakhir dari angka-angka yang ditulis di belakang koma desimal termasuk angka penting. Misalkan 4,200 kg atau 4,200 kg. Ini 4 angka penting. Kemudian yang keempat, angka-angka 0 yang digunakan hanya untuk di tempat titik desimal adalah bukan angka penting. Jadi 0,0 itu bukan angka penting. Nah, baru dari 7, 0, 2 kg, nah itu 3 angka penting. Jadi 7, 0, 2 itu 3 angka penting. Terakhir, bilangan-bilangan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya yang memiliki angka-angka 0 pada deretan terakhir harus dituliskan dalam notasi ilmiah agar jelas angka tersebut termasuk angka penting atau bukan. Misalkan 60.000. Nah, kalau ada garis bar seperti ini, nah itu disebut sebagai angka penting.
Nah, berarti ini dua angka penting. Kecuali kalau si garis barnya tidak ada. Berarti ini angka 6-nya saja. Berarti satu angka penting. Nah, berhubung di sini 600 atau mana 60.000. Nah, yang nolnya 2, yang paling awal, yang di garis bawahi itu termasuk dua angka penting. Nah, berarti kita ubah ke dalam notasi ilmiah. 6 kali berapa yang hasilnya itu adalah 60.000. Nah, berarti 6 kali 10 pangkat 4. Berhubung di sini harus 3 angka penting hasilnya, maka 6,00 kali 10 pangkat 4. Nah, ini 3 angka penting. Nah, dalam angka penting terdapat operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, syaratnya hasil penjumlahan atau pengurangan dua angka penting atau lebih hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Misalkan, seseorang mengukur panjang 3 buah batang kayu, masing-masing memiliki panjang 3,219 cm, 15,5 cm, dan 8,43 cm. Nah, jika ketiga batang tersebut disambung, nah berapa panjangnya? Nah, berarti kalau kita ingin mengetahui panjang total si batang kayu ini, kita harus menjumlahkan. Nah, berarti pertama 3,219, berarti angka taksirannya itu 9. Kemudian 15,5 merupakan angka taksirannya. 8,43 berarti 3 adalah angka taksirannya. Tinggal dijumlahkan. Nah, hasilnya itu adalah 27,149. Nah, ini memiliki 3 angka taksiran, yaitu 1, 4, dan 9. Syaratnya kita lihat yang pertama, harus memiliki 1 angka taksiran. Kalau harus memiliki 1 angka taksiran, berarti di sini kan jumlah angka pentingnya itu harus 3 AP atau 3 angka penting. Nah, maka kita harus membulatkan menjadi 27,1 cm agar jumlah angka pentingnya adalah 3 atau memiliki 1 angka taksiran, yaitu angka 1, 27,1 cm. Kemudian yang kedua, ada operasi perkalian dan pembagian. Nah, syarat operasi perkalian atau pembagian yaitu jumlah angka pentingnya itu sama dengan jumlah angka penting yang paling sedikit dari bilangan-bilangan yang dioperasikan. Misalkan, seseorang melakukan pengukuran luas benda kecil berbentuk persegi panjang. Didapatkan data panjangnya itu 2,2 cm dan lebarnya itu 0,6283 cm. Nah, berapakah luas benda tersebut? Nah, kalau kita ingin mencari luas, berarti kita gunakan persamaan panjang kali lebar atau mengalikan dua besaran ini, yaitu panjang dan lebar, yakni panjangnya 2,2, lebarnya 0,6283 cm. Nah, 0,6283 itu kan memiliki 4 angka penting untuk lebar, sedangkan panjangnya itu 2,2 cm. Nah, berarti nanti di hasil akhirnya itu harus 2 angka penting. Nah, hasil perkalian dua besaran ini panjang kali lebar itu adalah 1,8226. Nah, berarti kan ini memiliki 5 angka penting. Nah, kita ubah jadi 2 angka penting, berarti jadi 1,8 cm persegi. Gitu. Nah, perlu diketahui untuk perkalian angka hasil pengukuran dengan angka hasil membilang, hasil akhirnya itu harus memiliki jumlah angka penting tersedikit dari angka hasil pengukuran. Misalkan, keramik lantai memiliki panjang 50,25 cm dan lebar 20,1 cm. Nah, jika terdapat 25 buah keramik, nah, untuk menutup lantai, nah, berapa luas lantai yang tertutup keramik? Nah, kita lihat panjang keramik itu panjang keramik lantai itu adalah 50,25 cm. Berarti memiliki 4 angka penting. Kemudian 20,1 untuk lebarnya. Nah, berarti ini 3 angka penting. Nah, dua besaran ini, panjang dan lebar ini kan hasil dari kegiatan pengukuran.
Nah, sementara angka 25 itu dihasilkan dari angka hasil membilang. Maaf. Nah, untuk menentukan luas lantai yang tertutup keramik, maka ketiga angka itu harus dikalikan semuanya. Berarti 50,25 kali 20,1 kali 25. Nah, hasilnya itu adalah hasilnya itu adalah 25.250,625. Nah, karena harus memiliki 3 angka penting, nah dari hasil operasi perkalian angka bilangannya, maaf. Nah, maka ini kita bulatkan jadi 25.200 cm persegi. Kita ubah ke dalam notasi ilmiah agar menjadi 3 angka penting. Nah, meskipun di sini kan 252 itu kan 3 angka penting, 0-nya itu kan tidak atau bukan angka penting. Kita ubah ke dalam notasi ilmiah. Nah, menjadi 2,52 kali berapa agar hasilnya itu adalah 25.200. Berarti dia kalikan 10 pangkat 4. Nah, berarti ini 3 angka penting. Nah, terdapat aturan pembulatan angka 5. Nah, jika sebelum angka 5 bilangan ganjil, maka dibulatkan ke atas. Tetapi jika sebelum angka 5 bilangan genap, angka 5-nya dihilangkan. Contohnya, 2,25. Berarti kan sebelum angka 5-nya itu 2. Itu bilangan genap, dibulatkan menjadi 2,2. Berarti 5-nya dihilangkan. Kemudian, 2,35. Berarti 3 itu kan bilangan ganjil sebelum angka 5-nya. Berarti dibulatkan ke atas jadi 2,4. Kemudian 2,75 karena kan 7 bilangan ganjil berarti dibulatkan ke atas jadi 2,8. Kemudian 2,85 berhubung sebelum angka 5-nya bilangan genap maka 5-nya dihilangkan jadi 2,8. Kemudian 2,95. Nah, berhubung nilai 9 itu adalah bilangan ganjil sebelum angka 5 maka dibulatkan menjadi 3,0. Itu untuk aturan pembulatan angka 5. Nah, terakhir ada operasi angka penting pada bentuk pangkat dan akar. Nah, di sini akar 2,25. Nah, syarat pada pangkat dan akar itu penulisan hasilnya itu harus memiliki jumlah angka penting yang sama dengan jumlah angka penting yang dioperasikan. Kita lihat. Akar 2,25 itu kan 3 angka penting. Sedangkan hasilnya itu adalah 1,5. Ini kan 2 AP. Nah, 1,5 itu kan 2 angka penting. Sedangkan 2,25 itu 3 angka penting. Syaratnya kan jumlah angka pentingnya itu harus sama dengan jumlah angka penting yang dioperasikan. Berarti harus 3. Yang dioperasikan itu kan akar 2,25. Ini 3. Berarti hasilnya itu harus 3 angka penting. Tinggal ditambahkan angka 0. Berarti 1,50 atau 1,50. Ini 3 angka penting untuk bentuk akar. Kedua, bentuk pangkat. Bilangan yang dioperasikannya itu adalah 2,5. 2,5 itu kan 2 angka penting. Sementara 2,5 dikuadratkan itu kan hasilnya 6,25. Ini hasilnya 3 angka penting. Kita ubah hasilnya itu harus 2 angka penting seperti bilangan yang dioperasikan. Nah, maka hasilnya itu adalah 6,2. Nah, kenapa 6,2? Ingat, karena aturan pembulatan angka 5. Sebelum angka 5-nya itu bilangan genap, maka angka 5-nya dihilangkan. Nah, terdapat beberapa catatan untuk angka penting. Pertama, penulisan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan dapat menggunakan patokan jumlah angka penting paling sedikit di belakang desimal. Misalkan, saya mengukur panjang, lebar, dan tinggi. Panjang, misalkan panjang batang. Nah, panjang batang kayu itu 2 angka penting, lebarnya 3 angka penting, tingginya 3 angka penting. Nah, maka hasil kita ingin mencari luasnya misalkan atau volumenya.
Misalkan, berarti kita harus mencari, maka hasil akhirnya itu harus 2 angka penting. Harus memiliki angka penting yang paling sedikit dari pengukuran tersebut. Kemudian yang kedua, penulisan hasil akhir operasi, angka penting selalu diikuti dengan pembulatan. Semisal 2,145 akan dituliskan menjadi 3 angka penting. Nah, maka dibulatkan menjadi 2,1. Ingat tadi aturan pembulatan. Kalau sebelum angka 5 itu bilangan genap, maka angka 5-nya dihilangkan. Kalau misalkan sebelum angka 5-nya bilangan ganjil, maka angka 5-nya itu hasilnya itu dinaikkan ke atas, misalkan jadi 2,16 misalkan. Kalau ininya 5, ini 2,155 misalkan. Terakhir, penulisan hasil akhir operasi angka penting tidak boleh merubah nilai bilangan. Semisal 88.790,56 akan dituliskan menjadi 2 angka penting. Nah, maka penulisannya itu adalah 8.800. Nah, gimana caranya agar 2 angka penting? Kan ini sebenarnya kan 2 angka penting. 88 kan angka penting. Yang 0-nya itu kan bukan angka penting. Kenapa? Karena tidak ada tanda koma. Kecuali kalau 88,00. Nah, itu 4 angka penting. Ataupun ada tanda bar atau garis di bawahnya. Misalkan di sininya ada garis. Nah, berarti itu 4 angka penting. Berhubung di sini tidak ada, berarti kan ini 2 angka penting. Ini sebenarnya sudah betul, tapi lebih baik diubah ke dalam notasi ilmiah. Nah, gimana caranya mengubah ke dalam notasi ilmiah? Berarti 8,8 kali berapa? Yang hasilnya itu adalah 8.800, yakni 8,8 kali 10 pangkat 2. Nah, maka hasilnya itu adalah 8.800 benar. Maaf, ini bukan 8,8 kali 10 pangkat 2, tapi 10 pangkat 3. Ya, maaf, ininya pangkat 3 ya. 10 pangkat 3. Maaf, ada salah penulisan. Nah, bagian kedua kita akan membahas mengenai materi kesalahan dalam pengukuran. Nah, kesalahan dalam pengukuran dibagi menjadi 3. Ada kesalahan umum atau gross error. Nah, kedua kesalahan acak. Yang ketiga ada kesalahan sistematis. Nah, kesalahan umum. Kesalahan umum itu disebabkan oleh kesalahan manusia atau human error. Nah, antara lain misalkan kesalahan pembacaan alat ukur, penyetelan alat yang tidak tepat. Nah, itu merupakan kesalahan manusia. Ataupun misalkan kesalahan penaksiran dan paralaks. Misalkan kita membaca hasil pengukuran. Misalkan mengukur panjang menggunakan jangka sorong, hasilnya itu 3,5 cm. Nah, padahal yang sebenarnya itu 3,4. Nah, berarti kan meskipun salah 0,1 cm juga itu berpengaruh terhadap hasil pengukuran. Nah, itu disebut dengan kesalahan paralak. Nah, kesalahan paralak itu apa? Kesalahan yang timbul apabila pada waktu membaca skala posisi mata pengamat tidak tegak lurus. Berarti posisi mata kita tidak tegak lurus terhadap skala pengukuran atau alat ukur. Itu disebut dengan kesalahan umum. Kedua, ada kesalahan acak atau random error. Nah, disebabkan adanya fluktuasi-fluktuasi yang halus pada kondisi-kondisi pengukuran. Nah, misalkan fluktuasi tegangan listrik, misalkan gerak Brown, molekul udara, getaran landasan, dan lain-lain. Terakhir ada kesalahan sistematis. Nah, kesalahan sistematis ini biasanya
bersumber dari alat ukur yang kita gunakan. Misalkan yang pertama kesalahan kalibrasi. Jadi nilai skala pada saat pembuatan alat itu tidak tepat. Nah, sehingga berakibat setiap kali alat digunakan untuk kegiatan pengukuran selalu kesalahan. Hasilnya itu kurang tepat misalkan atau kurang akurat. Nah, itu kesalahan kalibrasi alat. Kemudian kesalahan 0, ketidaktepatan penunjukan alat pada skala 0. Misalkan si alatnya itu misalkan yang sering itu berubah-ubah itu ada neraca misalkan atau timbangan. Kadang kan skalanya itu tidak tepat di 0, si skala timbangannya itu. Nah, maka kita harus mengatur. Nah, atau mempunyai alat skrup pengatur atau nol agar si timbangan itu skalanya itu tepat di angka 0. Nah, ketiga ada waktu respon yang tidak tepat. Nah, akibat dari waktu pengukuran, pengambilan data tidak bersamaan dengan saat munculnya data yang seharusnya diukur. Misalkan saat mengukur periode getaran menggunakan stopwatch. Nah, terlalu cepat atau terlambat menekan tombol stopwatch saat kejadian berlangsung, misalkan ketika menekan tombol on dan off stopwatch-nya itu tidak bareng saat si bandul itu bergetar dari titik awal ke titik akhir atau sampai bandul itu berhenti misalkan. Nah, itu diakibatkan dari waktu respon yang tidak tepat. Nah, kesalahan sistematis. Yang keempat ada kondisi yang tidak sesuai. Nah, kondisi yang tidak sesuai itu adalah kondisi alat ukur yang dipengaruhi oleh kejadian yang hendak diukur. Misalkan mengukur nilai transistor. Nanti di kelas 12 belajar tentang transistor saat dilakukan penyolderan. Misalkan, atau mengukur panjang suatu pada suhu tinggi menggunakan mistar logam. Nah, hasil yang diperolehnya itu tentu bukan nilai yang sebenarnya. Nah, misalkan pada kita memanaskan atau mengukur panjang suatu pada suhu tinggi. Nah, kan itu bukan panjang yang sebenarnya karena dipengaruhi oleh panas. Nah, sesuatu yang diukur itu maupun alat pengukurannya. Berarti si panas itu berpengaruh terhadap hasil pengukuran mistar logam pada suhu yang sangat tinggi. Misalkan kondisi yang tidak sesuai itu. Terakhir, tadi sudah kita bahas ada kesalahan pandangan atau paralaks. Nah, kesalahan ini timbul apabila pada waktu membaca skala, mata pengamat atau mata kita tidak tegak lurus di atas jarum penunjuk atau skala. Nah, itu sering dilakukan atau kesalahan yang sering dilakukan oleh praktikan atau oleh siswa gitu. Gak hanya siswa juga, saya juga gitu kadang-kala suka tidak tepat dalam membaca kesalahan pandangan. Nah, itu harus dihindari. Nah, caranya bagaimana? Caranya pandangan kita itu harus tegak lurus dengan skala alat ukur yang kita sedang amati. Nah, ketidakpastian pada pengukuran. Ketidakpastian pengukuran itu dibagi dua. Ada ketidakpastian mutlak dan ada ketidakpastian relatif. Jadi kita akan melakukan misalkan bagaimana cara melaporkan kegiatan pengukuran dalam fisika. Nah, ada dibagi dua nih, ada ketidakpastian mutlak dan ketidakpastian relatif. Jadi ada pengukuran berulang dan pengukuran tidak berulang. Sudah dibahas di pertemuan pertama atau kedua mengenai pengukuran berulang dan pengukuran tidak berulang. Nah, kita bahas ketidakpastian mutlak. Untuk pengukuran tunggal, ingat, pengukuran tunggal itu misalkan saya mengukur panjang batang. Misalkan panjang batang itu sudah dilakukan oleh 5 kali percobaan, 5 orang praktikan, hasilnya itu misalkan 2 cm, sama. Nah, itu disebut dengan tunggal. Mau percobaan pertama, kedua, ketiga, 4, kelima, hasil panjang batang itu adalah 2 cm. Nah, berarti itu termasuk ke dalam hasil pengukurannya itu tunggal gitu, pengukuran tunggal. Nah, kalau ingin mencari nilai ketidakpastian atau delta X-nya, kita harus mengalihkan setengah kali NST. Misalkan mengukurnya itu menggunakan mistar. Mistar itu kan 0,1 mm misalkan.
Nah, berarti setengah dikali 0,01 itu nilai delta X-nya misalkan. NST itu apa? Nilai skala terkecil pada alat ukur yang kita gunakan. Misalkan mistar, kemudian bukan penggaris jangka sorong, kemudian mikrometer skrup. Nah, kemarin di pertemuan kedua sudah dibahas mengenai alat ukur. Nah, sementara kalau ketidakpastian mutlak pengukuran berulang, bagaimana? Ingat, pengukuran berulang itu misalkan saya menjatuhkan bola dari ketinggian 1,5 meter. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan si bola tersebut sampai ke permukaan tanah? Nah, praktikan pertama atau percobaan pertama misalkan waktunya 5 sekon. Percobaan kedua 4 sekon. Percobaan ketiga 4,5. Percobaan ke 4,8. Percobaan kelima 4,6. Nah, meskipun beda 0,1 ataupun beda 1 sekon, nah itu sangat berpengaruh pada kegiatan pengukuran. Nah, berarti kalau kita ingin mencari nilai waktunya atau delta X-nya itu tinggal 1/n. N itu adalah banyaknya percobaan. Tadi kita melakukannya 5 kali percobaan, berarti N-nya itu adalah 5. Nah, akar N dikalikan sigma XI dikuadratkan. Nah, hasil pengukurannya itu ke I. Jadi keberapa? Nah, sigma XI kemudian dikurangi sigma XI dikuadratkan. Kalau ini kan sigma XI kuadrat berarti sudah dikuadratkan sebelumnya. Nah, kalau ini hasil sigma XI dikuadratkan. Dikurangi jumlah banyak percobaan, dibagi dengan jumlah banyak percobaan dikurangi 1. Nah, ketiga ada ketidakpastian relatif. Nah, ada ketidakpastian relatif itu disebut sebagai KSR. Nah, ketidakpastian untuk pengukuran tunggal atau KSR-nya itu tinggal delta X per X. Nah, kali 100%. Kemudian kalau ketidakpastian KSR pada pengukuran berulang tinggal delta X per X rata-rata atau X bar, X bar di atas kalikan 100%. Nah, ketentuannya untuk menentukan angka penting yang boleh dilaporkan, misalkan KSR-nya atau ketidakpastian relatifnya itu 10%. Misalkan KSR-nya 10%. Nah, berhak atas 2 angka penting. Misalkan intervalnya 10% sampai 99%. Sekian-sekian. Jangan 100. Tidak ada pengukuran yang KSR-nya 100%. Tidak ada. Itu 2 angka penting. Kemudian 1% sampai 9,9 misalkan. Intervalnya 9,9%. Berarti ini 3 angka penting. Kemudian 0,1 sampai 0,99 misalkan persen, itu berhak atas 4 angka penting. Itu aturan angka penting dari hasil KSR. Kita lihat contoh soal pengukuran tunggal. Misalkan, mistar memiliki skala terkecil adalah 1 mm. Nah, misal, kalian disuruh mengukur panjang meja dan didapatkan hasilnya yaitu 34,2 cm. Nyatakan hasil pengukuran tersebut dengan dilengkapi ketidakpastian mutlak dan relatif. Ketidakpastian mutlak itu adalah delta X. Nah, ini ketidakpastian mutlak. Ini KSR ketidakpastian relatif. Hasil pengukurannya X-nya 34,2 cm. Kita ubah ke dalam satuan SI, ke dalam meter. 0,342 meter. 34,2 dibagi 100. Nah, kemudian untuk mencari ketidakpastian mutlaknya atau delta X-nya tinggal setengah kali NST, setengah kali 1 mm, 0,5 mm atau 0,05 cm atau 0,0005 meter. Nah, sudah didapatkan nilai X dan delta X-nya, baru kita menghitung ketidakpastian relatifnya atau KSR-nya. Tinggal delta X per X kali 100%. Hasil ini dibagi dengan hasil X. Berarti delta X per X kemudian kalikan 100%. Hasilnya itu adalah
0,146%. Ingat tadi di aturan angka penting untuk KSR. Kalau 0,146 berarti ini 4 AP. 4 AP. Maaf, 4 angka penting. Nah, berarti hasil akhirnya itu hasil pengukuran dengan ketidakpastian mutlaknya itu adalah ini harus 4 angka penting. Ini kan 0,342 itu kan 3 angka penting. Kita tambahkan 0. 0,0005 ini sudah angka penting berarti sudah tetap. Nah, ini maaf satuannya itu bukan sentimeter tapi satuannya itu adalah meter. Nah, terakhir ada contoh soal pengukuran berulang. Nah, contoh soal pengukuran berulang. Contoh soal pengukuran berulang, misalkan pengukuran arus listrik yang melewati resistor diulang sebanyak 6 kali dengan hasil 12,8 mA, 12,2 mA, 12,5 mA, 13,1 mA, 12,9 mA, dan 12,4 mA. Nah, laporkan hasil pengukuran tersebut. Berarti kita mencari atau mencari hasil pengukuran untuk arus listrik yang melewati resistor. Nah, percobaannya 6 kali percobaan. Nih, kita masukkan. Percobaan pertama 12,8. Tinggal dituliskan ke dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, ini dituliskan ke dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, kemudian ini dijumlahkan. Nah, percobaan pertama sampai percobaan ke-6 ini dijumlahkan. Hasilnya itu adalah 75,9 mA. Nah, kemudian percobaan pertama kita kuadratkan. I dikuadratkan berarti 12,8 dikuadratkan hasilnya itu 163,84 mA. 12,2 dikuadratkan hasilnya itu adalah 148,84 mA dan seterusnya sampai ke percobaan ke-6. 12,4 dikuadratkan hasilnya itu adalah 153,76 mA. Nah, ini dijumlahkan semuanya. 163,84 dijumlahkan semuanya hasilnya itu adalah 960,71 mA. Nah, untuk menentukan nilai arus rata-ratanya, pertama, sigma I yang ini dibagi dengan N. Berarti 75,9 dibagi dengan 6. 6-nya itu banyak percobaan. Berarti hasilnya itu adalah 12,65 mA. Nah, di mili ke ampere itu 10 pangkat min 3 atau naik 3 kali. Seperti dari milimeter ke meter. Aturannya ya. Berarti hasilnya itu tinggal 12,65 kali 10 pangkat min 3 ampere. Kemudian untuk mencari ketidakpastian mutlaknya atau delta I-nya. Nah, berarti 1/N akar dari N sigma I dikuadratkan dikurangi sigma I kuadrat, maaf. Kemudian dikurangi sigma I dikuadratkan dikurangi per banyaknya percobaan dikurangi 1. N-nya 6 tinggal dimasukkan. Kemudian sigma I dikuadratkan itu yang ini. Nah, kemudian sigma I dikuadratkan berarti 75,9 dikuadratkan. Nah, dibagi 6 dikurangi 1. Nah, ini 6 kali 960,71 hasilnya itu adalah 5.764,26. Nah, 75,9 dikuadratkan hasilnya itu adalah 5.760,81 per 5. Nah, 1/6 sederhanakan 5.764,26 kurangi 5.760,81. Nah, dibagi 5.
hasilnya itu kemudian diakarkan, dibagi dengan 6, hasil akhirnya itu adalah 0,14 miliampere. Nah, kita konversi ke ampere, berarti 0,14 kali 10 pangkat min 3 ampere. Nah, sudah dapat nilai arus rata-rata dan ketidakpastian mutlak dari arus. Kita cari ketidakpastian relatifnya atau KSR-nya. Tinggal delta I dibagi dengan arus rata-rata kali 100%. 0,14 kali 10 pangkat min 3 dibagi 12,65 kali 10 pangkat min 3. Min 3-nya coret atas bawah karena saling menghabiskan. Nah, saling menghabiskan, kemudian berarti sisanya itu 0,14 dibagi 12,65 kali 100%. Hasilnya itu adalah 1,1%. Berarti ini 3 angka penting. 3 angka penting. Nah, berarti ini itu ingat 12 kan ini 12,65. Sebelum angka 5 itu bilangan genap, berarti 5-nya dihilangkan jadi 12,6 agar 3 angka penting. Nah, ini 0,14. Berarti ini harus dihilangkan angka 4-nya, berarti 0,1 kalikan 10 pangkat min 3 ampere. Maksudnya apa? I, saya lupa. Belum dibahas. Maksudnya apa? I plus minus delta I. Jadi ketika dijumlahkan atau ketika dikurangi, jumlahnya itu angka pentingnya itu harus sama. Misalkan ketika dijumlahkan 12,6 ditambah 0,1 itu kan sama saja seperti 12,7. Itu 3 angka penting kalau dijumlahkan. Ini 12,7. Kalau dikurangi berarti 12,6 kurangi 0,1 berarti 12,5. Nah, misalkan seperti itu. Untuk maksud dari arus plus minus ketidakpastian mutlaknya dari hasil pengukuran arus listrik yang melewati resistor. Nah, ini laporan atau hasil perhitungan data dari pengukuran arus. Nah, mungkin materi pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan atau terdapat pertanyaan mengenai materi, silahkan untuk ditanyakan nanti di grup Telegram untuk berdiskusi. Nah, seperti biasa untuk tugas nanti saya akan share di Google Classroom. Nah, mungkin sekian pemaparan materi pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.